Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Setelah meninggalkan puncak giok, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, setelah dikurung selama sebulan, udara di luar benar-benar segar. Hehe tersenyum, Ye Chen menoleh ke gunung. Hah! Ketika mereka melihat Ye Chen, para murid bertukar satu sama lain, dan kemudian mereka berkumpul dalam kelompok 3 atau 5, menunjuk ke arah Ye Chen. Ye Chen mengangkat alisnya dan membeku beberapa saat, lalu bergumam. Sisa perjalanan pada dasarnya datang seperti ini. Hampir semua orang akan menunjuk dan menunjuk padanya. Kenapa orang-orang pada melihatku? Apa-apaan? Ye Chen menggaruk kepalanya sepanjang jalan, dan Ye Chen masuk saat dia melewati paviliun koleksi. Tetua Pang, merindukan aku. Tetua Pang berkata, "Oh bocah kecil, bagaimana kamu bisa turun gunung?" Setelah melihatnya, tiba-tiba melompat dan menyeret Ye Chen. Kemudian dia tidak lupa melirik keluar pintu. Ada apa? Ye Chen memandang Tetua Pang tanpa menyadarinya. Aku telah dikurung selama berhari-hari. Berjalanlah, aku akan mengirimmu kembali ke puncak giok. Ye Chen terganggu oleh kata-kata Tetua Pang. Dia tampak cemas, dan mengatakan bahwa dia tidak lupa menyeret Ye Chen keluar. Jangan seret aku. Ada apa? Aku baru saja tiba dan aku. Tetua, beri aku 2 pil penambah usia. Ye Chen tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi disela oleh suara orang yang masuk berikutnya. Teng, kamu Chen. Ketika dia melihat Ye Chen, Huo Teng tiba-tiba ragu, mengapa kamu turun gunung? Kenapa, aku tidak boleh turun gunung? Bagaimanapun, Ye Chen melepaskan diri dari genggaman Tetua Pang dan melihat ke atas dan ke bawah Huo Teng. Huo Teng ditutupi dengan bekas luka. Perlu disebutkan bahwa bekas luka itu bersinar dengan cahaya, melarutkan esensinya, membuat lukanya tidak dapat sembuh untuk waktu yang lama. Yang terpenting, dia juga melihat luka dalam di tubuh Huo Teng. Itu menyakitkan sekali. Ada apa? Siapa yang memukulmu? Katakan padaku. Ye Chen menghela nafas. Huo Teng menjawab, aku terluka karena berlatih dengan saudaraku, tapi takut menatap mata Ye Chen. Adik-adikmu benar-benar kasar. Ye Chen menjulurkan bibirnya, meletakkan tangannya di bahu Huo Teng, lalu memanggil api, menuangkannya ke tubuh Huo Teng, dan membantunya memurnikan kekuatan yang mengamuk di tubuh. Tapi segera, mata Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata sejenak, dan bergumam, ini kekuatan jiwa naga kuno. Aku belum melihatmu selama beberapa hari. Huo Teng menyeringai, tapi senyumnya tidak wajar, keanehan yang begitu halus, yang masih diperhatikan oleh Ye Chen. Ye Chen tidak mengubah wajahnya dan tersenyum, Huo Teng. Sudah berapa lama kita saling kenal? Lupakan saja, ini sudah lebih dari 3 bulan. Huo Teng menggaruk kepalanya dan berpikir sejenak sebelum menjawab dengan pasti, yah, sudah lebih dari 3 bulan dari luar. Kalau begitu kamu merasa seperti aku. Ye Chen, sambil mengetahui kekuatan jiwa naga kuno yang terlalu samar untuk Huo Teng, memasukkan ramuan lain ke dalam mulut Huo Teng. Tentu saja tidak ada yang perlu disembunyikan. Huo Teng menyeringai sambil mengunyah ramuan. Kami adalah saudara yang baik. Yah, karena kita teman baik, jangan sembunyikan sesuatu dariku. Kata Ye Chen, tidak lupa melirik Huo Teng. Beberapa hal, jika kau membiarkan aku mendengar dari orang lain, lihat saja. Aku. Begitu Huo Teng membuka mulutnya untuk berbicara,
dia mendengar batuk keras dari tetua Pang. Huo Teng tidak bodoh. Batuk ringan ini adalah sinyal yang artinya, apa yang harus dikatakan, jangan katakan, jangan bicara apa yang terjadi pada Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen mengangkat alis dan melirik ke tetua Pang. Penatua Pang, meskipun saya tidak terlalu peduli, saya tidak bodoh. Anda tidak boleh meremehkan kepintaran saya. Jika Anda keluar dari pintu ini, saya harus tahu, orang-orang akan tetap tahu, dan jika tidak, mereka akan tahu juga tahu. Ye Chen sedikit tersenyum, tetapi tidak berbicara, dan masih membantu Huo Teng untuk membersihkan kekuatan jiwa naga kuno di tubuhnya. Di bawah aksi ganda ramuan dan api peri, tubuh Huo Teng terluka dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Penyembuhan. Namun, yang membuat Ye Chen marah adalah fondasi kultivasi Huo Teng telah rusak. Untuk kultivasi di masa depan, itu adalah hambatan besar. Mereka yang menyakitinya pastilah orang yang kejam. Ye Chen lalu melirik Huo Teng dan tetua Pang, aku akan menemukan jawabannya sendiri, kamu berbicara perlahan. Kamu Chen. Huo Teng bergegas maju dan meraih Ye Chen. Tanpa diduga, Ye Chen yang masih di saat-saat terakhir tiba-tiba berbalik, menggenggam kerah Huo Teng dengan kedua tangan, dan mencubitnya di dinding. Mata gelap itu berkilat tajam. Kamu sialan, apa yang disembunyikan dariku dan katakan. Tidak apa-apa. Melihat mata tajam Ye Chen, Huo Teng tidak berani menatap langsung ke arahnya. Dia bahkan bisa mengatakan bahwa hatinya bergetar. Dia belum pernah melihat Ye Chen begitu. Katakan sekarang juga, kata Ye Chen dingin. Apa yang terjadi dengan kekuatan jiwa naga kuno di tubuhmu? Ya, Yin Ziping. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, Huo Teng akhirnya berbicara dan menundukkan kepalanya. Suatu hari dia memperkosa seorang murid perempuan. Saudari Nangong Yue membuat perhitungan dengan Yin Ziping, namun terluka parah. Saudara Ni Feng, saudara Si Tunan, saudara Ye Ruxue, saudara Si Yan, saudara Duan Yu, hari ini, semua murid yang dekat denganmu pada dasarnya dihabisi, Si Eyun, Xiong Er, Qi Yue. Apalagi? Ye Chen bertanya dengan tenang, tetapi orang-orang yang mengenalnya mungkin tahu bahwa semakin tenang Ye Chen, semakin mengerikan, seperti saat hewan buas terbangun. Huo Teng tahu dia tidak bisa bersembunyi, dia menggertakkan giginya, dan melanjutkan, dia menangkap Tang Ruxuan, hampir memperkosanya, tak perlu dikatakan. Lagi pula, Ye Chen melepaskan Huo Teng, dan kata-katanya tetap datar, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Setelah dia pergi, Huo Teng menatap tetua. Penatua, bukankah seharusnya aku tidak memberitahunya? Jangan salahkan kamu, cepat atau lambat dia akan tahu. Tetua Pang pergi seperti embusan angin, pergi menemui Chu Xuan. Di sini, Ye Chen telah naik ke puncak api di jalan menunjuk dan datang ke kediaman Xiong Er. Begitu dia masuk, dia melihat Xiong Er terbaring di ranjang rumah sakit. Tang Ruxuan, Si Tunan, dan Nangong Yue pada dasarnya ada di sini. Kamu Chen. Saat Ye Chen masuk, Si Tunan mengerutkan kening. Kenapa kamu turun gunung? Ye Chen tidak menjawab, tapi hanya berjalan ke tempat tidur Xiong Er dengan lembut. Cedera Xiong Er sangat serius, wajahnya sepucat kertas, darahnya berlumuran darah, dan ada lebih banyak bekas luka, dan masing-masing dari mereka bersinar dengan cahaya, melarutkan esensinya, membuat lukanya tidak dapat sembuh untuk waktu yang lama. Waktu. Kamu pria gemuk, kenapa kau tidak mati saja? Ye Chen mengutuk, menekan satu tangan ke dada Xiong Er,
dan api abadi segera keluar untuk membantunya memperbaiki teror mengerikan di tubuhnya. Kamu Chen, kamu, jangan bicara dengan siapapun. Ye Chen langsung menyela kata-kata si Tunan. Kata-katanya polos dan datar. Meskipun kata-katanya tenang, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil karena berbau pembunuhan. Saya juga merasakan hawa dingin yang mematikan. Semua orang diam, ketenangan Ye Chen, beritahu mereka bahwa badai akan datang. Segera, semua sosok terbang masuk, dan berdiri di seluruh ruangan. Yang Ding Tian, Feng Wuzhen, Dao Xuan, Su Fu, dan Tetua Pang semuanya datang. Yang pertama adalah Chu Xuan-er. Ye Chen, kembalilah bersamaku. Chu Xuan-er berbisik. Kembali kemana? Ye Chen masih menyembuhkan Xiong-er yang pingsan. Dia tidak pergi menemui Chu Xuan-er, dan kata-katanya masih jelas. Kembali ke puncak giok. Chu Xuan-er menarik napas dalam-dalam. Jika aku kembali, sampai kapan puncak giok akan ditutup? 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, apa seumur hidup? Ye Chen berkata dengan tenang, Guru, kau memperlakukanku seperti orang bodoh. Chu Xuan-er mengerutkan bibirnya dan bertanya-tanya apa yang harus dikatakan. Ye Chen tidak pernah mengatakan kata-kata sedingin itu padanya. Ye Chen, apa yang dilakukan Chu Xuan untuk kebaikanmu, kembalilah. Su Fu mengerutkan kening. Ye Chen berkata, apa yang kamu takutkan? Apakah kamu takut aku akan bertarung dengan putus asa setelah aku tahu? Atau apakah aku takut akan dibunuh olehnya? Karena alasan ini aku akan menjadi tahanan puncak giok. Semua orang tahu, jadi semuanya menyembunyikan semuanya dariku. Berbicara, Ye Chen sudah menerima api peri dan perlahan bangkit. Melihat ini, Chu Xuan-er buru-buru berdiri di depannya, menarik napas dalam-dalam, kembalilah bersamaku. Kalian bisa menghentikanku untuk sementara waktu, tapi bisakah menghentikanku untuk selamanya? Ye Chen tersenyum pada Chu Xuan-er, kamu tahu sifatku, jangan paksa aku menjadi gila. Kumohon Ye Chen kembalilah bersamaku. Enyahlah, Ye Chen meraung dengan keras amarahnya bergejolak. Tubuh Chu Xuan-er berkibar, membuatnya takut untuk melawan, membiarkan dia secara tidak sadar bergerak. Terima kasih guru. Ye Chen mengambil napas dalam-dalam dan hendak mengambil langkah, tapi satu tangan ditangkap oleh Xiong-er yang baru saja terbangun. Kamu benar-benar sulit menemukan kematian. Xiong-er mengutuk sambil batuk darah. Perbaiki lukamu dengan ketenangan pikiran dan tunggu aku untuk minum bersama. Ye Chen menyingkirkan telapak tangan Xiong-er dan tiba-tiba keluar. Di luar, Ye Chen telah menginjakkan kaki di awan api, mengguncangnya, dan melangkah ke langit sampai dia mencapai titik tertinggi, lalu memutar lehernya dengan keras dan melihat ke puncak gunung sekte Heng Yue. Yin Ziping, keluarlah kau sekarang. Hari ini, kamu yang mati atau aku mati. Kata-kata Ye Chen datar dan tenang, tetapi menyebar ke seluruh sekte Heng Yue, menarik perhatian semua orang. Apa ini? Apakah kamu menantang murid suci? Tiba-tiba, sekte Heng Yue meledak. Siapa yang bicara begitu? Apakah kamu melihat? Ye Chen. Seseorang memberi isyarat kepada kerumunan untuk menunjuk ke kehampaan dan tertuju pada Ye Chen yang menginjak awan api peri. Iya. Bukankah dia sudah tidak bisa berkultivasi? Sungguh menyedihkan untuk mengatakan bahwa teman-teman Ye Chen ini benar-benar sengsara. Seseorang menghela nafas. Yin Ziping melakukan begitu banyak menyakiti teman-temannya, bukankah itu hanya memaksanya turun gunung? Pasti ada pertunjukan yang bagus. Di bawah,
Menatap Ye Chen dalam kehampaan, Su Fu diam-diam menghela nafas, hal yang paling mengkhawatirkan terjadi. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkannya salah. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam. Ye Chen, apakah kamu menyalahkanku? Chu Xuan menatap kehampaan, mengatupkan bibirnya, dan tampak seperti gadis kecil yang ketakutan. Hentikan dengan paksa. Jauh di dalam sekte Heng Yue seorang tetua senior mengerang. Tidak. Tong Xuan mendengus dingin. Saya memiliki kepercayaan mutlak pada Yin Ziping. Pertarungan ini akan membuat semua orang tahu bahwa pilihan saya tepat. Saat mereka berbicara, suara samar di luar sudah terdengar. Yin Ziping keluar, mulutnya terbenam dalam senyuman nakal, dan dengan kekuatan anehnya di bawah kakinya, setiap kali dia berjalan satu langkah akan mengguncang kehampaan. Aku sangat senang melihatmu. Ye Chen tersenyum. Kekuatan spiritual. Bukankah dia tidak bisa berkultivasi? Melihat kekuatan spiritual Ye Chen meluap, semuanya terkejut. Bagaimana situasinya? Bagaimana dia bisa berlatih? Seseorang menggaruk kepalanya. Sepertinya kita semua meremehkan dia. Di bawah, tampilan yang paling indah adalah si Tunan. Jika Ye Chen menunjukkan kekuatan spiritualnya, saya khawatir mereka tidak tahu bahwa Ye Chen masih bisa berkultivasi. Ini salah perhitungan. Sangat tersembunyi. Di bawah puncak gunung, seorang tetua berbaju ungu melihat kekuatan spiritual seluruh tubuh Ye Chen, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik sedikit. Oke, bagus. Begitu kata-kata orang ini jatuh, Yin Ziping bertepuk tangan. Dia telah berhenti dan menatap Ye Chen dengan tatapan lucu. Ye Chen, kamu benar-benar mengejutkanku. Aku sangat senang membunuhmu sia-sia, itu terlalu membosankan, dan sekarang sangat menarik. Kamu akan merasa lebih menarik nanti. Ye Chen mencibir, dan segera mulai, dengan kilatan cahaya yang tajam berkedip di matanya, lalu menginjak awan api peri, dan meninju dengan pukulan. Wajah Yin Ziping kasar, tetapi dia hanya mengangkat tangannya dengan lembut, dan meluncurkan bayangan naga besar di satu telapak tangan. Ledakan. 8 bayangan tinju liar dan bayangan naga besar langsung bertabrakan. Ye Chen, yang baru saja bergegas maju, terguncang dan terbang di tempat. Seluruh kepalan menjadi kabur, tetapi sebaliknya, Yin Ziping tetap tidak bergerak. Ini sangat kuat. Melihat Ye Chen dipukuli, wajah Su Fu menegang. Inang dengan kecocokan 90%, tidak sesederhana itu. Aula tetua sekte Heng Yue, Tong Xuan dengan lembut menggaruk janggutnya. Ledakan. Dalam suara pertengkaran, tubuh Ye Chen tiba-tiba jatuh, memecahkan beberapa kekosongan. Kekuatan jiwa naga kuno terlalu mengerikan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan darah yang tertahan mulai berkedut, seolah-olah terbakar dengan api, dengan rambut mengalir tanpa angin dan spontan, naik di langit, momentum meningkat dengan cepat, menutup tanpa batas di puncak kekuatan tempur. Segera, Ye Chen sekali lagi menginjak awan api peri, menyerang Yin Ziping seperti binatang buas. Dengan raungan Ye Chen, serangan naga memukul satu demi satu. Yin Ziping tersenyum, melangkah maju, melambaikan tangannya, dan meluncurkan bayangan naga besar lagi dan lagi. Ledakan. Kedua kalinya, Ye Chen ditolak. Ye Chen belum menghentikan tubuhnya, Ye Chen hanya merasakan hantu di depannya. Kau terlalu lambat. Suara Yin Ziping lemah, dengan drama. Saat darah berceceran, darah Ye Chen muncul di tubuhnya. Murid biasa gagal menangkap sosok Yin Ziping, dan tanda darah di tubuh Ye Chen diikuti oleh tanda darah.
Di bawah, si Tunan tidak tahan melihat langsung, dan wajah Su Fu bahkan lebih jelek. Tangan Giok Chusuan bahkan lebih erat. Dia sekarang adalah orang terakhir yang menyesalinya. Karena kelalaiannya, Ye Chen menyelinap menuruni gunung. Fakta membuktikan bahwa keputusannya untuk menempatkan Ye Chen sebagai tahanan rumah masih benar. Menurutnya, kekuatan tempur Ye Chen dan Yin Ziping sama sekali tidak setara. Dalam kasus pertempuran mematikan, Ru Xuan, bantu aku. Di dalam ruangan, Xiong ketakutan. Kakak, kamu, bantu aku. Xiong langsung menyela kata-kata Tang Ruxuan. Ye Chen putus asa untuk urusan kita sekarang, bagaimana aku masih bisa berbaring di tempat tidur? Tang Ruxuan bersikeras, tetapi bagaimanapun, Xiong dibantu keluar dari tempat tidur, dan dia keluar dari kamar. Setelah melihat Ye Chen terus-menerus terluka, wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Ledakan. Dengan deru kehampaan, Ye Chen, yang berlumuran darah, diangkat lagi dengan satu telapak tangan. Yin Ziping menjilat darah di jarinya dan semakin tertawa. Aku benar-benar melihatmu. Sebaliknya, dengan bisikan sembrono Ye Chen, pedang merah sudah mengarah ke sisi ini, dan satu pedang terbang dari udara, masing-masing berteriak dan bergerak. Yin Ziping mencibir, menyapu langit, tiba-tiba tersapu, dan pedang Qi yang terbang ke arahnya dimusnahkan dengan satu telapak tangan. Tapi saat ini, Ye Chen sudah menyerangnya. Dia seperti angin, hampir tanpa bayangan, kecepatan, ide, dan kekuatan langsung menyatu. Dia adalah pedang yang sombong dengan penetrasi yang tidak bisa dipatahkan. Namun, di hadapan pedang sombong Ye Chen, Yin Ziping tidak tergerak. Tepat ketika pedang Ye Chen hanya berjarak satu kaki darinya, pusaran muncul di depannya, dan pedang Ye Chen menembus pusaran, dan pedang dibersihkan dalam sekejap. Seketika kakek naga mengingatkan, misteri ini terhubung ke ruang yang tidak diketahui. Seranganmu tidak diturunkan, tapi ditelan. Ye Chen bisa melihat petunjuknya. Kekuatan pedangnya menembus ruang. Ye Chen tidak menyakiti Yin Ziping sama sekali. Pada saat ini, Yin Ziping telah mengangkat jarinya, dan mengeluarkan lubang darah dari dada Ye Chen. Tentu saja, Ye Chen juga mengumpulkan kekuatan di jari-jarinya beberapa saat yang lalu, dan menusuk bahu Yin Ziping. Namun, jarinya yang mendominasi diblokir oleh suatu kekuatan. Jari yang awalnya menunjuk ke dada Yin Ziping dipindahkan ke bahunya, dan dia hanya menggores sedikit kulit di bahunya, tetapi lukanya langsung sembuh, dan ketahanan yang mengerikan membuat Ye Chen mengerutkan kening. Ini terlalu kejam. Kakek naga mengingatkan kembali bahwa ada kekuatan tak terlihat di permukaan tubuhnya, yang dapat memindahkan serangan kekunci ke tempat lain. Ledakan. Segera setelah wacana kakek naga, Ye Chen diterbangkan oleh Yin Ziping.